Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dia Lailatul Faiza dari kelas 2 D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari buku Transport Processes and Unit Operation karya Christy John Genkoplis dengan tujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1 atau OTK 1. Untuk soal yang pertama, in crushing a certain ore, the fit is such that 80% is less than 50.8 mm in size, and the product is such that 80% is less than 6.35 mm. The power required is 89.5 kW. What will be the power required using the same fit so that 80% of product is less than 3.18 mm? Use the Bond equation. Jawab. Nah, untuk step yang pertama, kita akan menuliskan data yang telah diketahui di soal terlebih dahulu. Pada keadaan yang ke-1, dF sama dengan 50,8 mm, dP sama dengan 6,35 mm, dan P sama dengan 89,5 kW. Kemudian pada keadaan yang kedua, dF sama dengan 50,8 mm, dan dP sama dengan 3,18 mm. Selanjutnya yang ditanya, berapakah daya yang dibutuhkan untuk membuat dP sebesar 3,18 mm atau biasa kita simbolkan dengan P? Nah, untuk kasus soal yang seperti ini, kita bisa menggunakan salah satu persamaan dari buku yang telah saya sebutkan tadi, yakni pada persamaan 14.56, yang mana rumusnya adalah P per T sama dengan 1,46 EI dikali 1 per akar dP dikurangi 1 per akar dF. Nah, data yang telah diketahui di soal tadi, kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Pada keadaan pertama, 89,5 per T sama dengan 1,46 EI dikali 1 per akar 6,35 dikurangi 1 per akar 50,8. 89,5 per T sama dengan 1,46 EI dikali 0,3968 dikurangi 0,1403. 89,5 per T sama dengan 1,46 EI dikali 0,2565. Nah, karena pada soal EI dan T tidak diketahui, maka hanya dituliskan seperti ini saja. Kemudian, pada keadaan yang kedua, P per T sama dengan 1,46 EI dikali 1 per akar 3,18 dikurangi 1 per akar 50,8. P per T sama dengan 1,46 EI dikali 0,5608 dikurangi 0,1403. P per T sama dengan 1,46 EI dikali 0,4205. Jika kedua hasil digabungkan antara keadaan 1 dan 2, maka didapatkan 89,5 per T per P per T sama dengan 1,46 EI dikali 0,2565 per 1,46 EI dikali 0,4205. Sehingga P sama dengan 89,5 dikali 0,4205 per 0,2565. P sama dengan 146,7242 kW. Jadi, dibutuhkan daya sebesar 146,7242 kW. Kemudian, untuk soal yang berikutnya, it is desired to crush 100 ton per hour of phosphate rock from a fit size where 80% is less than 4 inch to a product, where 80% is less than 1 per 8 inch. The work index is 10.30. A. Calculate the power required. B. Calculate the power required to crush the product further where 80% is less than 1000 micrometer. Jawab. Diketahui T sama dengan 100 ton per jam, dF sama dengan 4 inci, dP sama dengan 1 per 8 inci, dan EI sama dengan 10,13. Ditanya, A. Berapakah daya yang dibutuhkan? B. Berapakah daya yang dibutuhkan untuk membuat dP sebesar 1000 mikrometer? Langkah yang pertama, kita harus mengkonversi satuan berdasarkan persamaan 1456 pada buku Transport Processes and Unit Operation. T dari ton per jam dikonversi menjadi ton per menit sehingga didapatkan T sebesar 1,6667 ton per menit. dF dari satuan inci dikonversi ke dalam feet sehingga didapatkan dR sama dengan 0,3333 feet.
Begitu juga dengan dP, dari inci diubah ke dalam feet sehingga didapatkan dP sebesar 0,01042 feet. Pada soal ini digunakan juga persamaan 14.56 yang mana P per T sama dengan 1,46 EI dikali 1 per akar dP dikurangi 1 per akar dF. Nah, data yang telah dikonversi tadi kita substitusikan ke dalam persamaan ini, sehingga P per 1,6667 sama dengan 1,46 dikali 10,13 dikali 1 per akar 0,01042 dikurangi 1 per akar 0,333. P per 1,667 sama dengan 14,7898 dikali 9,7964 dikurangi 1,7321. P per 1,667 sama dengan 14,7898 dikali 8,063. P sama dengan 198,7863 horsepower. Kemudian dikonversi ke dalam satuan kilowatt sehingga didapatkan P sebesar 148,2946 kW. Kemudian untuk pertanyaan yang B, berapakah daya yang dibutuhkan jika diketahui dP sebesar 1000 mikrometer? Nah, yang pertama, dari mikrometer dikonversi ke dalam satuan feet sehingga dP didapatkan sebesar 0,003281 feet. Sehingga P per 1,6667 sama dengan 1,46 dikali 10,13 dikali 1 per akar 0,003281 dikurangi 1 per akar 0,333. P per 1,6667 sama dengan 14,7898 dikali 17,4581 dikurangi 1,7321. P per 1,667 sama dengan 14,7898 dikali 15,726. P per 1,667 sama dengan 232,5844 horsepower. Kemudian P dikonversi dari horsepower menjadi kilowatt dengan dikalikan 0,746 sehingga didapatkan P sama dengan 289,1859 kW. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.